Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur karena berkat-Mu di pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan baru, dan kami sungguh yakin percaya akan rencana Tuhan yang baik atas kami. Tuhan menyediakan berkat dan kebaikan pada hari ini dan seterusnya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5-6. Tertulis demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah istilah seringkali disebutkan, yaitu no pain, no gain. Tidak akan ada hasil yang didapatkan tanpa berusaha, tanpa sakit, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Seringkali kita ingin jawaban, tapi tidak mau berusaha. Ada kalanya Tuhan memberikan solusi tanpa kita harus berusaha. Tuhan memberi kemenangan tanpa kita harus berjuang. Tapi ada kalanya Tuhan juga memberikan solusi yang harus disertai dengan usaha kita. Ada kalanya Tuhan memberikan kemenangan yang harus disertai dengan perjuangan kita. Dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita harus mengerjakan bagian kita. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 ini dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ini berbicara tentang kembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan ke tanah perjanjian. Bangsa Israel dibawa kembali oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka berjalan kaki dari wilayah pembuangan, dari Babel menuju kembali ke tanah perjanjian. Ketika mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah ditinggalkan 70 tahun lebih, mereka melihat tanah itu gersang, tapi di sini ada janji Tuhan untuk memulihkan dan memberkati mereka. Tapi pemulihan Tuhan, saudara, tidak lepas dari perjuangan yang harus dikerjakan oleh umatnya. Mereka harus kembali menanam, mereka harus mengusahakan tanah di mana mereka akan tinggal. Mereka harus menabur dan mereka harus menanam benih. Aktivitas menabur ini, saudara, dalam situasi kering, dalam situasi gersang, dalam situasi yang kurang pada saat itu, karena baru mau memulai lagi, dirasakan sebagai sesuatu yang berat. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka berjalan dengan menangis sambil menabur benih. Tapi, saudara, ada janji Tuhan bahwa apa yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia. Tuhan berjanji untuk memberkati dan melimpahkan kebaikannya, kemurahannya, berkat-berkatnya atas umatnya yang setia mengerjakan bagiannya. Proses di awal seringkali berat, saudara. Pergumulan seringkali membuat orang ingin menyerah. Tapi di sini kita melihat bahwa pergumulan ataupun proses itu yang kita lalui dengan tangisan, dengan air mata, tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena Tuhan melihat dan memberi upah
serta akan menyediakan berkat yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi, mungkin ada hal-hal, situasi yang berat yang kita alami. Dan kita ibarat seperti sedang menabur dengan mencucurkan air mata. Kita ibarat seperti sedang maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau itu yang sedang saudara alami, percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita setia melakukan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya, dan kita akan mengalami berkat, serta akan melihat hasil yang terbaik di depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari jangan berhenti dan jangan menyerah. Tetap semangat dan jangan putus asa dalam melakukan bagian kita di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan akan selalu memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menuntun kami, memberikan kekuatan, membawa sukacita dalam hati kami. Kami bersyukur, kami disadarkan bahwa setiap perjuangan, setiap usaha, setiap apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami juga menyadari bahwa kami tidak boleh berdiam diri menantikan jawaban doa. Seringkali Tuhan meminta kami untuk melakukan bagian kami. Tolong kami untuk mengerti ya Tuhan, di saat mana kami harus berdiam dan di saat mana kami harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Urapi kami Roh Kudus, bukakan hati kami, berikan pengertian-pengertian baru untuk kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan dan hidup terus dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kami mohon lawatan Tuhan. Berikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah. Kami percaya ada jawaban, ada pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.